Baik, selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Kita kembali di pertemuan hari ini pelajaran matematika. Pertemuan hari ini kita mengambil judul penggunaan aljabar untuk menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang berkaitan dengan aljabar biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita. Sebelum menyelesaikannya, buatlah terlebih dahulu model matematika berdasarkan soal cerita tersebut dengan melakukan pemisalan. Jadi artinya menyelesaikan masalah yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari itu nanti di dalam bentuk soal cerita. Tetapi kita harus mengubahnya menjadi bentuk aljabar. Itu maksudnya. Kita ambil contoh. 3 tahun yang lalu, jumlah umur seorang ibu beserta anak kembarnya diketahui 35 tahun. Jika pada saat itu umur ibu 29 tahun, umur anak kembarnya sekarang adalah, kita jawab, kita misalkan ibu itu adalah I, anak adalah A. Karena anak kembar, maka umurnya 2 kali. Maka 2 kali A itu maksudnya. Sehingga bentuk aljabarnya adalah I tambah 2A sama dengan 35. Artinya I ini umur ibunya dan umur 2 anaknya. Itu maksudnya 2A. Kalau dijumlah hasilnya 35. Umur ibu 3 tahun yang lalu 29 tahun. Maka ini I tadi kita ganti menjadi umur ibu 3 tahun yang lalu, yaitu 29 tambah 2A sama dengan 35. Maka 2A sama dengan 35 kurang 29, dipindah ruaskan ke kanan, maka menjadi kurang. Sehingga 2A sama dengan 6, A sama dengan 3. Sama-sama dibagi 2, maka ini jadi A dan ini 3. Sehingga umur anak kembarnya sekarang adalah 3 tambah 3 sama dengan 6 tahun. Artinya sekarang itu adalah ini yang A ini umur anak kembar katanya 3 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang tambahkan dengan 3, artinya tambah 3 tahun. Maka umur mereka anak itu sekarang adalah 6 tahun. Begitu cara pengerjaan. Ada pemisalan di dalam bentuk soal ceritanya. Kita ambil soal yang kedua. Harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000. Jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, tentukan harga masing-masing pensil dan buku. Kita jawab, misalkan harga pensil itu P rupiah. Maka harga 5 pensil itu adalah 5P. 5 dikali P, itu maksudnya. Harga sebuah buku 3P. Kenapa jadi 3P? Karena dibilang satu buah buku itu harganya 3 kali harga sebuah pensil. Harga pensil P, maka 3P harga satu buku. Maka harga 3 buah buku itu adalah 9P. Jadi kita bentuk menjadi bentuk aljabar, maka 5P tambah 9P sama dengan 42.000. 5 tambah 9, 14P sama dengan 42.000. Maka P sama dengan 3.000. Maka harga pensilnya itu adalah 3.000 rupiah. Harga sebuah buku katanya 3P. Sebuah buku 3 kali harga pensil berarti 3P. Maka 3 kali harga pensil. Sehingga harga satu buku itu 9.000. Maka harga sebuah pensil 3.000, harga sebuah buku 9.000. Itu cara mengerjakan. Jadi selalu ada pemisalan di dalamnya.
selalu ada pemisalan. Setelah kita selesaikan bentuk aljabar, kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab 4, yang mana judulnya adalah persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. A. Persamaan linier satu variabel. Yang pertama, kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat berita atau deklaratif yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya, bernilai benar atau salah, dan tidak kedua-duanya. Artinya, jikalau ada kalimat matematika yang bisa kita katakan itu benar dan bisa kita katakan bahwa pernyataan itu salah, maka itu adalah kalimat tertutup. Contoh, Jakarta ibu kota negara Indonesia. Benar? Ya, benar. Maka ini adalah kalimat tertutup. Tidak ada lagi jawaban yang lain selain menyatakan ini adalah benar. Tidak ada lagi. Tidak ada menyatakan Jakarta ibu kota negara Indonesia. Salah katanya. Berarti dia tidak menjawab dengan benar. Jadi kalimat tertutup itu harus bisa kita katakan benar atau salah. Jangan ada kata ragu-ragu. Yang kedua, 5 tambah 9 sama dengan 12 berdasarkan soal ini. Salah atau benar? Salah. Maka ini kalimat matematika 5 tambah 9 sama dengan 12 ini adalah kalimat tertutup. Karena langsung bisa kita nyatakan ini salah. Langsung bisa dinyatakan, tidak perlu ada kata ragu-ragu untuk menentukan. Maka ini kedua contoh adalah kalimat tertutup. Ada kalimat tertutup, ada kalimat terbuka, dan ada variabel serta konstanta. Pada persamaan linier ada ini, kalimat terbuka, variabel, dan konstanta. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, X tambah 2 sama dengan 8. Y adalah faktor dari 10. Kedua kalimat di atas belum dapat ditentukan sebagai kalimat benar atau salah, karena masih mengandung unsur-unsur tertentu. Belum bisa kita bilang X tambah 2 sama dengan 8, benar atau salah, belum tahu kita. Kenapa belum kita bisa tentukan ini? Karena kalimat A bergantung pada X. Artinya, jika kita ganti nilai X ini menjadi 6, maka 6 tambah 2 sama dengan 8. Baru kita bisa tentukan ini benar atau salah. Kalau kita ganti ini misalnya 2, apakah benar? Enggak. Maka harus ditentukan dulu nilai X, baru pernyataan pertama atau kalimat pertama bisa kita tentukan benar atau salah. Kalau masih ada unsur-unsur tertentu seperti X, maka belum bisa kita katakan ini benar ataupun salah. Begitu juga kalimat bagian B. Itu tergantung pada Y. Itu dia maksudnya. Jadi belum bisa kita katakan Y adalah faktor dari 10, benar atau salah? Nggak bisa kita jawab benar atau salahnya, karena belum ditentukan nilai Y. Jadi kalimat-kalimat tersebut dikatakanlah kalimat terbuka. Kalimat terbuka, kalimat yang belum bisa kita tentukan benar atau salah. Nah, di dalam kalimat terbuka ini masih mengandung variabel atau peubah, sehingga nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Ini ya, nilai kebenaran belum dapat ditentukan. Artinya benar atau salahnya kalimat itu belum bisa kita tentukan. Variabel adalah lambang atau simbol yang dapat diganti oleh sembarang anggota dari himpunan semesta. Variabel, simbol, huruf boleh. Semua huruf dari A sampai Z boleh, tapi variabel ini selalu menggunakan huruf kecil. Itu ya, Nak ya. Sedangkan konstanta adalah sebuah bilangan. Jadi kalau di sini X tambah 2 sama dengan 8, ya konstantanya ini yang berdiri sendiri. Sedangkan X itu adalah
variabel. Pengertian persamaan linear satu variabel. Yang pertama, persamaan adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan, ada tanda sama dengan. Itu nanti ditunjukkan persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan dengan variabel berpangkat 1. Pangkat variabelnya itu pangkat 1. Itu persamaan linear, bukan pangkat 2. Kalau pangkat 2 itu persamaan kuadrat. Kalau pangkat 1 itu adalah persamaan linear. Yang ketiga, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang mempunyai hubungan sama dengan dan variabelnya berpangkat 1. Langsung dinyatakan di bagian ketiga ini. Seluruhnya mengandung variabel dan variabel berpangkat 1. Itu dia. Contoh. Nah ini 5x tambah 5 sama dengan 15. Mengandung variabel, ya x. Pangkat variabelnya berpangkat 1, ya pangkat 1. Ada tanda sama dengan, ya ada tanda sama dengan. Ini buktinya. Berpangkat 1 variabel dikasih tanda sama dengan. Maka ini contoh persamaan linear satu variabel, karena hanya satu variabelnya, hanya x, tidak ada yang lain. Begitu juga ini y kurang 3 sama dengan 9. Variabelnya y, berpangkat 1, ya pangkat 1, y pangkat 1. Kalau pangkat 1 nak tidak perlu ditulis ya. Y itu berarti sudah pangkat 1. Ada tanda sama dengan? Ada. Apakah hanya satu variabel di persamaan ini? Ya, hanya satu. Y. Makanya dibilang satu variabel, judulnya jelas. Yang keempat, ada persamaan ekuivalen. Persamaan yang ekuivalen adalah suatu persamaan yang mempunyai himpunan penyelesaian yang sama apabila pada persamaan itu dikenakan suatu operasi tertentu. Notasi ekuivalen adalah ini. Ada tanda sama dengan tapi dikasih panah dari kedua sisinya, kiri dan kanan. Ini simbol notasinya ekuivalen. Jadi jelas di situ suatu persamaan yang mempunyai himpunan penyelesaian yang sama apabila pada persamaan itu dikenakan suatu operasi tertentu. Jadi ada himpunan penyelesaiannya sama. Kita ambil contoh. X tambah 5 sama dengan 15. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 10. Kenapa 10 Pak? Ganti saja X dengan 10. Maka 10 tambah 5, 15. Persamaan berikutnya 3x kurang 13 sama dengan 17. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 10. Kenapa? Ganti x jadi 10. 3 kali 10 30. Kurang 13 17. Maka kedua persamaan ini memiliki himpunan penyelesaian yang sama, yaitu 10. Memiliki himpunan penyelesaian yang sama dari penyelesaiannya atau penjelasannya, himpunan penyelesaian yang sama. Maka ini juga A, X tambah 5 sama dengan 15, himpunan penyelesaiannya 10. B, 3X kurang 13 sama dengan 17, himpunan penyelesaiannya 10. Maka kedua persamaan tersebut memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Persamaan-persamaan tersebut dinyatakan ekuivalen. Karena dua persamaan memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Jadi diperhatikan dengan bagus, disimak. Jikalau tidak tahu, usahakan diputar kembali video ini. Jangan sampai diringkas. Ini semua catatan yang sangat penting. Tidak ada yang perlu diringkas. Saya akan koreksi semua satu persatu catatannya. Adapun tugas rumah kita yang kamu kumpul hari Sabtu yaitu adalah yang pertama
Indah mempunyai 6 buah jeruk dan 9 buah mangga. Jika Indah membeli 4 buah jeruk sedangkan 5 buah mangga ia berikan kepada adiknya, bentuk aljabar dari buah jeruk dan mangga yang dimiliki Indah adalah buat bentuk aljabarnya. Ini juga nomor 2 yang ditanya umur adiknya sekarang. Jadi saya harap catatannya atau materinya kamu catat dengan baik, rapi di rumah, rapi dibuat, lalu foto, kirim. Kalau tugas rumah ini kamu kerjakan di double folio, kamu antar hari Sabtu. Sekian dan terima kasih.